Nah, kita bareng ya, docking bareng. Punya Bu Alia, punya Mbak, ini ada 2. Mbak Amanah ada 2 ya. Yang molekul kedua paling bagus ya -100 ya, mengalahkan punya Bu Alia. Ya, yang satunya 89 namanya. Punya Mas Hidayat kelihatannya kurang bagus ya di sini. Bisa cari target lain nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bisa dilanjut CD Result. Enter more ranking titik CSV. Ada pertanyaan sampai sini? Walaupun ketinggalan 2 pertemuan, sedikit-sedikit saya bisa mengikuti ini, Pak. Saya Komennya cuma itu aja ya Pak berarti Pak? gimana? Komennya, perintahnya. Oh iya, komennya ya. Cuma 2 baris tadi ya. Yang 2 baris tadi kan untuk menyimpulkan CD Result sama more base ranking itu untuk memunculkan di Excel itu ya. Dari rekaman docking tadi itu diringkas gitu dalam bentuk Excel. Mudah juga secara operasi. Iya, dulunya panjang banget ini udah berapa baris waktu masih di Pendrive Linux ya. Kadang-kadang hal kecil ya. Tadi Mbak Amanah tadi kenapa nggak jalan karena ligan. Jadi waktu bikin file ligan molto itu nggak pakai D. Nah pas memanggil itu kan pakai D ya. Apalagi PC-nya juga pakai D, jadi nggak mau dia. Nah, setelah di-rename jadi ligan pakai D, titik molto baru jalan. Oh iya. Ketika pakai komen tuh ya sensitif banget itu Pak. Oh iya, iya. Nah dulu frustasinya waktu masih Pennsylvania kan banyak baris ya, jadi kadang-kadang kelewatan spasi atau titik itu sudah macet sehingga memang sambil menguji ketelitian. Khususnya orang farmasi kan harus teliti ya, jadi kalau nggak teliti, kalau melayani resep nanti bisa berbahaya ya. Nah, ini sudah selesai punya Bu Alia. Kita ketik CD Result S, enter more, kasih base ranking titik CSV, enter. Nah, ini disimbolkan ya. Tinggal ini udah mau selesai juga ini yang punya Mbak Amanah ya. Ini udah selesai. CD Result more, kasih base ranking titik CSV, enter. Nah ini yang
dikit lagi, udah sampai 9, minus 100-an ya. Ini ada yang cepat selesai, ada yang lama selesai, itu tergantung dari jumlah konformasinya tadi ya. Tergantung jumlah konformasi dan kerumitan molekul ya. Jadi saya pernah Wah, ini koneksi lagi. molekulnya cukup, jadi makin rumit molekulnya makin lama gitu ya. Tapi kalau standar itu biasanya cepat itu ya. Hitungannya nggak sampai jam-jaman ya, hanya molekul-molekul tertentu yang bisa sampai berjam-jam. Begitu. Oh iya, iya. Dan di sini enaknya itu tadi ya, kita bisa bareng ya. Jadi misalnya kita mau mendongengkan 10 molekul, ya kita tinggal ini aja, tinggal kayak tadi. Pakai folder kerja, semua dikasih software dari CMD sampai plan. Dan itu karena softwarenya ringan ya, jadi bisa jalan bareng begitu. Ini apa memungkinkan Pak, misal tadi beberapa softwarenya tadi dimasukkan ke directory yang kita susun di suatu server Pak? Betul, jadi di apa, folder ya, jadi kita bikin folder tempat kita kerja, kemudian yang CMD, kemudian Ming, Plan, P, di situ aja. Nah, jadi kalau nggak salah ini Bu Heni ada nggak ya? Bu Heni dari USU tadi nanya, jadi kayak CMD, Plan itu nggak perlu diinstal, hanya ditaruh aja di situ. Nanti kita panggil dengan command line itu dia sudah bisa bekerja begitu. Jadi yang diinstal hanya Yasara sama Marvin ya, untuk preparasi protein, replikan, dan ligan begitu. Kayak Linux berarti ya Pak? Iya. Sebenarnya ini kerjanya di Linux ini ya. Kalau kita lihat ke webnya, sampai sekarang mereka masih pakai Linux ya ininya. Iya, iya, iya. Nah, nanti ini sambil nunggu ini, kita akan lihat bahwa tadi ada perbedaan. Jadi tadi nggak ada ini folder kuning result ini. Nah, ini adalah hasil daripada rekaman ya. Jadi rekaman docking. Nah, di sini punya Mbak Resat. Kalau kita, nah ada banyak sekali ya. Jadi ada 10 sama 10 yang nempel di protein ya. Nah, tiap satu ini ada 20 berarti ya. Nah, jadi konformasi entry 1 ini ada 10 yang ini sendirian, ada yang nama protein 10, jadi 20, berarti 20 kali 10 ya. Ya. Nah, sampai ke bawah. Nah, terus ini ada base ranking tadi ya, base ranking. Nah, kadang-kadang kalau yang ini base ranking ini kan tadi 10 ya, yang terbaik tadi kan 10. Nah, ini kalau kita buka, langsung buka ke Excel ya, Excel. Nah, yang perlu kita perhatikan yang ini, yang apa, skor yang pertama ini ya. Yang ini nggak usah dipikirkan, ini di luar itu ya. Jadi yang ini, yang saya kasih kuning ini. Nah, ini yang terbaik. Nah, itu akan kita jadikan skor mewakili gitu ya. Atau untuk visualisasi akan terwakili oleh yang paling bagus gitu ya. Jadi misalnya di sini nanti kita akan memvisualisasi. Nah, yang terwakili di sini yang paling minus ya. Jadi ini 63, 65, ya 90, ada yang 90 ya. Jadi ini nanti ya, konformasi entry 00071 ya. 00071. Ini akan mewakili untuk visualisasi ya. Kalau untuk uji statistik nanti ini jadikan data, untuk ratanya bisa kita cari begitu.
Jadi ini nomor 7 ya, sehingga tujuh tadi ya, sehingga kita lihat yang konfirmasi ini 0007 tapi 1. Nah, setelah 6, 10 ya. Ini akan kita copy nanti untuk mewakili visualisasi. Demikian juga yang punya Bu Alia. Bu Alia yang paling bagus berapa? Bisa dilihat di page ranking. Nah, di sini. Nah, jadi bisa kita lihat yang paling bagus mewakili 92 ya, 27 ini. Nah, ini akan kita lihat. Setelah yang 05 ya, 05, 06 ini. Kita copy, kita pastekan. Kemudian ya ini sudah selesai belum ya? Oh sudah ya, kita lanjutin dulu di result. Enter more ranking titik CSV. Enter ya. Nah, sehingga yang mana 2 kita buka base rankingnya. Nah, ini ya, kita lihat yang paling minus 101 ya. Ini 129, ini 10106 ya. Berarti yang ini ya. Ini akan kita ternyata 06 ya. 06. Sehingga ini 06 setelah 05 10. Nah, kemudian punya Mas Hidayat desa, jadi cuma ada 4 ya. Nah, ini akan terwakili oleh minus 56 41 ya, konfirmasi pertama. Jadi 0101 ya. Kita copy, kita balik ke replikan paste. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Ini ada chat, apa isinya? Ya, jadi tadi kepotong rekaman pertama ya. Ya, jadi tadi saya malah dapatnya 4 ya. 4 ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dicari target lain ya. Di sini kelihatannya kurang bagus targetnya ya. Untuk target di sini molekul Mas Hidayat kurang bagus, sehingga nanti bisa diulang lagi kemarin ya, masuk ke pas online kemarin. Kemarin prediksinya apa ya kemarin? Selain ada anti diabetes enggak kemarin? Kalau ada mungkin targetnya anti diabetes tapi yang target lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Mungkin ini mengulangi Pak, tapi sebenarnya skor docking itu representasi dari apa ya Pak? Lalu kemudian nilai minimum dari skor docking itu maknanya juga apa? Oh ya, jadi skor docking itu adalah berbanding lurus dengan energi kompleks ya obat reseptor. Nah, sehingga apa? Makin minus makin stabil. Nah, sehingga nanti itu skor itu biasanya normalnya itu berkaitan dengan interaksi antara obat dan target atau reseptor tadi. Nah, reseptor itu biasanya dapat berupa apa? Reseptor atau berupa enzim. Nah, itu semuanya adalah suatu protein ya, terdiri dari asam-asam amino. Sehingga nanti kita akan visualisasi molekul kita itu berinteraksi dengan asam-asam amino dari reseptor atau enzim tersebut. Nah, di sana biasanya ada ikatan hidrogen, ikatan hidrofob. Jadi semakin banyak atau kuat ikatan hidrogennya, biasanya menyumbangkan skor yang lebih stabil begitu. Nah, itu juga nanti tergantung jumlahnya ya, jumlahnya. Jadi seperti pada saya kemukakan, molekul saya itu dibanding paracetamol itu 10 diikat oleh asam amino dari enzim siklooksigenase 2, sedangkan paracetamol hanya 8. Nah, ternyata molekul saya lebih stabil dan itu lebih poten ternyata. Kemudian ada molekul satu lagi, embarium 11 itu diikat oleh 12 asam amino dari enzim siklooksigenase 2. Ternyata juga memberikan potensi yang lebih bagus, ditandai dengan ED50 yang lebih kecil. Jadi makin skor docking makin minus, makin poten ya, ED50 atau SCBT semakin kecil. Nah, begitu ya. Nah, tetapi tentu saja kadang-kadang ada perkecualian ya. Jadi di dunia ini kadang-kadang ada kecuali ya, ada kecuali gitu ya. Jadi kadang-kadang ada ikatannya asam amino banyak, tapi kok skornya kecil. Nah, itu kemungkinan asam aminonya bukan asam amino yang penting begitu, sehingga seperti nah, seperti mungkin pernah saya contohkan, kalau dulu itu kalau pemilihan rektor itu menteri itu dapat suara berapa gitu ya, 10 atau berapa, anggota senatnya cuma 1 gitu ya, dosennya malah nggak punya suara ya. Jadi tergantung dari itu tadi ya, ada asam amino yang istilahnya fingerprint gitu ya. Ada asam amino itu nggak penting, jadi walaupun diikat sama asam amino banyak, tapi asam amino nya nggak penting, jadi ya skornya tidak sebagus yang lain begitu. Gitu. Lalu ada tidak Pak nilai kepantasan sebenarnya? Kalau nilai di bawah sekian itu bagus, kalau nilai di atas sekian itu bagus. Oh, jadi kalau itu tergantung dari PDV target. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan beda kode ya. Jadi misalnya contohnya misalnya itu ya enzim siklooksigenase 2 yang berkode 6 COX ya, 6 COX itu SC58 itu skornya sekitar minus 72. Nah, jadi kita akan akan kalau bisa melampaui ligan yang ada di PDV itu bagus, karena ligan itu biasanya dipilih obat-obat yang sudah poten begitu ya. Tetapi kalau tidak bisa melampaui itu juga belum tentu tidak berkhasiat, karena ligannya kan dipilih yang bagus. Sehingga sebagai contoh SC58 itu ligan ligan yang ada di 6 COX itu minus 72. Nah, terus kalau kita punya skor 70, apakah tidak berkhasiat? Nah, ternyata itu gunanya ligan pembanding dari luar ya. Jadi referen dari luar. Nah, ternyata paracetamol yang bekerja di situ itu skornya cuma minus 67. Nah, berarti kalau saya punya minus 70 masih lebih bagus dong dari paracetamol. Jadi kita kadang-kadang memerlukan pembanding dari luar, bukan dari PDV-nya, untuk menjas supaya molekul kita itu berpotensi begitu ya. Jadi seperti misalnya aja uji molekul apa, nah itu bisa kita pakai, kita dockingan lagi, kemudian karena molekul itu sudah diuji in vitro misalnya terbukti berkhasiat, berarti kalau kita bisa melampaui skor dockingnya kemungkinan juga berkhasiat begitu. Gitu. Jadi pun kalau misalnya tidak ada di PDV, kita bisa nyoba ke senyawa lain yang itu komersil gitu ya Pak istilahnya.
Ya, atau dari jurnal misalnya ya. Jadi jurnal misalnya misalnya hesperidin misalnya. Hesperidin itu sudah diteliti orang secara in vitro misalnya untuk efek tertentu. Nah, itu bisa kita jadikan pembanding ya, pembanding eksternal. Jadi selain ligand referen itu yang ada di PDB ya. Itu biasanya memang sangat kuat ya, sangat kuat. Seperti lapatinib itu. Jadi ligan istilahnya ligan natif di PDB itu ada yang tidak bisa jadi obat ya karena tidak diminati investor, tapi ada yang jadi obat seperti misalnya lapatinib, tamoxifen, diklofenak, kemudian yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi ada yang jadi obat dari bank data protein, ada yang tidak jadi obat. Sebenarnya bagus, tapi karena nggak minati investor ya nggak jadi obat begitu. Jadi seperti itu untuk untuk supaya molekul kita itu ada keunggulannya gitu kan. Kita kalau mau mendongkrak sesuatu, ingin presentasi, tentu kita pengen molekul kita itu lebih bagus. Nah, lebih bagus itu harus cari pembanding yang di bawah molekul kita tentunya ya. Kalau di atas tentu kita nanti molekul kita kalau tidak menarik begitu. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita akan kalkulasi ya. Kita kalkulasi di Excel ya. Nah, jadi kita akan kalkulasi di Excel dari yang validasi ya. Jadi validasi kemarin di sini. Nah, ini kita akan kalkulasi ini. Dan copy. Nah, jadi ini 1 KNU. Nah, ini ref ligan ya, ligan natif. Ligan natif itu ligan yang ada di kode PDB tersebut ya. Dan ini akan saya pakai kode molekulnya Bu Alia. Dan ini Mbak Amanah. Ini Amanah 2. Hidayat. Sebenarnya ada Coviat ya, Coviat ya. Asam Coviat. Nah, kita akan lihat di sini. Saya masih share screen ya, kelihatan. Oh, Amanah ya tadi.
harus kita namain. Ini punya Bu Amanah tuh Mbak Ali ya, kita tuh. Amanah betul ya. Punya Bu Alia. Ya, Mbak Amanah 2. Mas Hidayat. Asam kopiat ini sebenarnya saya pernah dongengkan ya. Terlempar lagi. Dan screenshotnya terlempar lagi. Kopic acid ini saya pernah dongengkan di sini, asam kafeat ya. Kelihatan? Sampai sini ada pertanyaan? Jaringannya jelek, sering mencelat.
baru terupload ya rekaman semalam. Izin bertanya, Pak. Pak Heri.